semuanya, welcome to the Women Talk. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai tips and trick meningkatkan brand awareness dan penjualan di media sosial. Nah, sebelum kita mulai, aku kenalin diri dulu ya, nama aku Dea yang akan menjadi MC pada Women Talk kali ini. Sebelum kita mulai, mungkin aku mau kenalin dulu, The Women ini sebenarnya apa sih? Jadi teman-teman, Domain ini adalah sebuah media platform digital yang memberikan informasi mengenai wanita seputar lifestyle, kesehatan, fashion, beauty, finance, dan masih banyak lagi. Sesuai dengan targetnya The Women, spesial dari dunia bisnis. Selamat malam Kak Shinta. Halo, selamat malam. Iya, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman semuanya sehat? Iya, harusnya sih sehat-sehat ya Kak ya. Amin, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, mungkin sebelum aku lanjut berbincang ya Kak ya, teman-teman mungkin harus tahu dulu dong mengenai Kak Shinta sendiri ini. Jadi Kak Shinta ini adalah seorang digital marketer trainer di Gojek Indonesia. Mungkin boleh diceritain dikit nggak Kak? Kira-kira role-nya itu ngapain aja? Kalau misalnya tentang digital marketer trainer, sebenarnya nggak di Gojek aja. Kebetulan saya juga jadi fasilitator untuk Women Will dan Gapura Digital. Programnya Google Indonesia, di mana sebenarnya tiga program itu sama, yaitu memberikan training atau pelatihan kepada peserta berkaitan dengan digital marketing, khususnya pelaku UMKM, dengan harapan di mana pelaku UMKM itu dapat memaksimalkan fungsi digital marketing untuk meningkatkan omset penjualannya, kayak gitu. Oke. Tapi selain daripada itu, Kak Shinta juga CEO dari Slelsa Kids Agency ya Betul, Kak ya? iya betul. Saya juga pelaku UMKM juga. Saya punya bisnis namanya Cleosa Kids Agency. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan berat-berat nih dulu nih ya Kak ya. Saya lihat dari latar belakang Kakak ini dari segi edukasi pendidikan, S1-nya itu di Universitas Telkom dengan gelar Bachelor of Business Administration Betul. dan gelar S2 di Universitas Widya Tama as Masters of Management. Iya betul. Nah, Ya. dulunya kan belum berkecimpung ya Kak ya di dunia marketing. Kira-kira apa yang membuat Kakak tertarik nih untuk masuk ke dunia marketing and branding sendiri? Sebenarnya begini, karena saya juga pelaku UMKM, akhirnya saya juga ngerasain nih di mana digital marketing itu penting. Kalau misalnya di mana digital marketing itu memudahkan saya atau teman-teman pelaku UMKM lainnya untuk memberikan informasi, terus kita juga bisa berinteraksi secara langsung dengan konsumen, terus kita juga bisa memperluas target pasar, dan kita juga, nah yang kita bahas hari ini, kita bisa juga meningkatkan brand awareness, dan kita juga bisa yang pada akhirnya tujuan kita adalah meningkatkan omset penjualan itu tersendiri supaya bisnis kita semakin upgrade setiap bulannya atau setiap periodenya, seperti itu. Oke, nah untuk di era digital ini pastinya media sosial ini memiliki peran penting banget nih ya Kak ya di dunia bisnis. Betul. Nah, menurut Kakak, kenapa sekarang nih orang-orang jadinya lebih ke digital nih ya, yang lebih banyak iklan-iklan di social media ditimbang di mungkin media-media lainnya seperti radio atau televisi begitu? Oke, kalau misalnya dulu kan kita kalau misalnya melakukan pemasaran itu menggunakan tradisional marketing, bisa dari konvensional, bisa word of mouth, dari mulut ke mulut. Sekarang kan kita sudah changing life ya, lifestyle-nya berubah jadi ke digital marketing. Dimana kalau digital marketing itu yang sudah tadi dibahas juga, itu tuh bisa lebih efisien dan efektif. Jadi dengan begitu diharapkan bisa merangkul konsumennya secara lebih tepat dan luas. Dan kenapa penting banget itu karena yang pertama itu biasanya lebih hemat biaya. Misalnya kalau misalnya kita melakukan pemasaran misalnya dari Instagram Ads, Facebook Ads, itu secara hitung-hitungan dengan jangkauan target pasar yang lebih banyak, itu tuh akan lebih murah dibanding kita memasang banner di pinggir jalan atau kita juga bisa menyebar poster, itu akan jauh lebih murah
Terus kemudian juga kita bisa melakukan interaksi dengan konsumen, di mana kalau misalnya kita posting di sosial media, contohlah Instagram, kita juga bisa langsung berinteraksi dengan konsumen kita. Misalnya ada yang komen, Kak harganya berapa? Mungkin kita bisa balas harganya sekian, atau bisa juga kita balas dengan boleh Kak DM aja ya. Jadi di mana adanya interaksi komunikasi dua arah, nggak cuma kita aja ngasih informasi doang. Kalau misalnya kita ngasih poster kan cuma oh ya udah aja gitu, tapi nggak ada interaksinya. Beda dengan kalau kita menggunakan digital marketing atau sosial media. Terus kita juga kalau misalnya kontennya viral, misalnya at least ternyata konten kita menarik dan banyak orang yang suka, views-nya naik gitu. Kita bisa menjadi trending di situ, dan itu juga merupakan salah satu sarana branding supaya pada akhirnya balik lagi supaya gimana produk kita dikenal masyarakat dan terjadinya brand awareness itu, seperti itu. Oke. Nah, namun kan media sosial ini lumayan banyak ya Kak. Mungkin yang ada sekarang yang banyak dipakai mungkin Instagram, TikTok, dan sebagainya. Nah, Betul. menurut Kakak kira-kira dari sekian banyaknya media sosial yang ada, kira-kira ada nggak spesifik social media yang kira-kira bisa menjadi a great platform nih untuk UMKM yang baru merintis gitu? Oke, balik lagi ya, karena misalnya, tapi kalau misalnya untuk dilihat sekarang ini apa sih media sosial yang lagi viralnya? Ya, kita bisa lihat sekarang tuh banyaknya ada Instagram, ada Facebook, ada juga TikTok, terus ada juga YouTube untuk mereview produk dengan YouTuber-YouTubernya, dan ada juga yang masih bertahan sampai sekarang adalah blogger. Nah, itu adalah 5 media sosial yang paling mendominasi dan paling menurut riset tahun 2021 adalah 5 top 5 media sosial yang paling baik gitu untuk kita melakukan promosi di media sosial. Nah, tapi 5-5-nya itu nggak bisa semuanya dipakai oleh kita untuk mempromosikan produk kita. Kenapa? Karena target pasarnya beda-beda. Misalnya, kalau misalnya saya mau jualan kue kering yang notabene-nya adalah ibu-ibu, nggak mungkin saya akan lebih memilih prefer jualan di WhatsApp atau di Facebook, karena memang daily activity ibu-ibu seusia misalnya 30 sampai 50 adalah menggunakan Facebook. Lebih banyak dibandingkan mereka menggunakan YouTube atau Instagram kayak gitu. Nah, jadi harus disesuaikan dengan produk apa sih yang kita jual dan siapa target pasarnya. Jadi pertamanya itu kita harus tahu nih segmentasinya. Segmentasinya itu adalah siapa sih target pasar mana, lokasinya di mana, terus perempuan atau wanita usianya berapa gitu segmentasinya. Terus kemudian kita harus targeting juga. Nah, dari situ kita rinci ini. Kalau bisa misalnya usia oke, aku mau fixnya tuh yang belinya usia 30 sampai 50, walaupun event sebenarnya di lapangan nggak bisa kayak gitu juga ya, tapi at least kita udah punya targeting ya siapa aja gitu yang mau beli produk kita. Nah, kemudian kita harus tahu positioning kita tuh produk seperti apa, apakah produk yang merakyat, apakah produk yang luxury, di mana akhirnya kita tahu juga konten-konten apa dan sosial media mana yang akan kita gunakan untuk mempromosikannya. Terus kita juga harus tahu nih, pelajari juga customer behavior-nya, balik lagi kayak tadi ibu-ibu sukanya pakai Facebook, berbeda dengan remaja yang sukanya misalnya dengan Instagram, atau mereka suka nonton review-review di YouTube kayak gitu. Terus kemudian kita juga harus tahu nih sebenarnya kebutuhan produk kita tuh harusnya menggunakan platform apa. Contohnya, kalau misalnya saya jualan kue kering, mungkin saya cuma posting fotonya aja. Kita bisa bikin album di Facebook, kita bisa post feeds Instagram kayak gitu. Berbeda ketika saya jualan skincare. Kalau misalnya skincare kan perlu ada review ya. Misalnya ada juga bagaimana tata cara menggunakannya kayak gitu, tutorialnya itu juga bisa menggunakan platform lain yaitu YouTube misalnya. Atau juga kalau misalnya perlu adanya review yang jelas, misalnya kandungannya, misalnya efek sampingnya, atau manfaatnya dari skincare tersebut, perlu juga kan ada review detailnya, bisa juga menggunakan blog kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih sebenarnya kebutuhan dari produk ini dan apa sih sarana yang bisa kita pakai, platform apa kayak gitu, kita harus cocokin. Nggak bisa asal match atau kita pakai semuanya, nanti malah nggak efisien gitu karena beda target sasarannya kayak gitu. Oke, berarti memang untuk how to know itu harus tahu ini ya segmentasinya dulu gimana ya Kak ya. Betul.
Oke. Nah, tapi selain daripada digital marketing, kita juga harus buat sebuah brand awareness nih untuk produk kita. Betul. Nah, kira-kira kakak ada tips and tricks gimana cara ningkatin brand awareness sebuah produk nih melalui media sosial? Kalau misalnya tips and triknya itu kita harus tahu dulu kan brand awareness itu gimana supaya orang tuh tahu produk kita kan, supaya kenal, dimana harapannya ada peningkatan penjualan, terus meningkatnya loyalitas konsumen, dan paling endingnya adalah end up-nya harus adanya omsetnya yang naik kayak gitu dari brand awareness tersebut. Nah, kita balik lagi kan tadi kita udah tahu nih apa namanya, kalau misalnya media sosial itu kita harus sesuaikan dengan segmentasinya dan produk kita apa kayak gitu. Nah, setelah kita udah tahu, kita harus tahu nih konten apa sih yang sesuai dengan produk kita dan segmentasinya. Misalnya kayak saya lihat-lihat kan maaf, Domin, agak susah ya namanya. Iya. Domin ini kan khusus wanita dengan edukasinya gitu, dengan yang gimana supaya menginspirasi teman-teman wanita lainnya supaya bisa bergerak kayak gitu kan. Nah itu saya lihat-lihat kontennya juga kan informatif dan edukatif gitu. Di situ sebagai salah satu contoh di mana kalau misalnya kita membranding suatu produk, kita juga harus memberikan konten yang inline, yang sama, dan bikin penasaran kayak gitu. Nah, misalnya juga kalau misalnya saya jualan daging ayam. Misalnya saya jualan daging ayam, nggak mungkin saya setiap hari jualan ayamnya aja sekilo hari ini 30.000, besoknya sekilo hari ini 35.000, monoton, bosen. Orang bakalan ya udahlah itu aja kayak gitu. Nah, harus diselang-seling. Misalnya hari ini saya bikin konten tentang katalognya, boleh. Besoknya jangan katalog lagi, berubah. Tapi misalnya manfaat memakan daging ayam atau manfaat memakan daging sapi, misalnya kayak gitu. Terus besoknya lagi ada games kayak gitu, di mana supaya ada interaksi. Balik lagi supaya ada interaksi, ada komunikasi dua arah supaya konsumennya nggak bosan, followersnya nggak bosan, dan akhirnya senang nungguin konten kita. Mungkin kalau misalnya sudah besar ya, atau misalnya berani untuk melakukan apa ya, budget marketing yang lain, bisa juga kontennya ada konten games yang berhadiahkan apa kayak gitu. Dan juga kita bisa pakai tips and trick, misalnya kayak berapa like sampai postingan bawah mendapatkan 1 kilo daging, atau enggak repost ke story ini, tag berapa teman, akhirnya mendapatkan daging kayak gitu. Misalnya contohnya case-nya tadi jualan daging atau jualan ayam kayak gitu. Oke. Nah, untuk tips and triknya ini lumayan banyak nih ya, Kak. Tapi back again sebenarnya untuk brand awareness ini kan tujuan akhirnya memang untuk omset nih ya, Kak ya. Iya. Nah, tapi pastinya dari prosesnya ini nggak gampang dong ya. Pasti ada kayak mungkin sepanjang jalan itu kayak dia ini nggak capai ataupun tidak mempengaruhi ke penjualan nih Kak. Nah, gimana caranya kita tahu selain dari penjualan nih, gimana kita cara tahu kalau brand awareness itu sedang berkembang atau enggak gitu? Kalau misalnya gimana sih tolak ukurnya, istilahnya kayak gitu kan, kita bisa lihat dari berapa sih engagement ke kita. Misalnya kalau misalnya kita pakai Instagram berbisnis atau Instagram bisnis gitu kan, kita bisa ngelihat nih total kunjungan setiap hari, total postingannya, yang dari postingan ini berapa orang yang klik profil kita bisa tahu kayak gitu kan. Terus setelah kita lihat engagement-nya, kita bisa nih misalnya dari postingan 1, postingan 2, postingan 3, kita tahu postingan 2 yang bikin orang penasaran, berarti kita harus pertahankan nih postingan itu. Misalnya kita udah melakukan tips and trick yang sebelumnya, tapi kenapa sih masih gini-gini aja gitu. Nah, udah kayak gitu, kita harus evaluasi dulu nih, sebenarnya kita udah ikutin step-stepnya atau enggak. Nah, terus biasanya orang-orang itu melupakan hal yang paling penting adalah jam posting. Misalnya kita udah tahu nih targetnya siapa, tapi kita nggak melihat secara detail di mana sih dari target pasar kita itu yang ada waktunya yang kosong kayak gitu. Misalnya beda ya setiap misalnya ibu rumah tangga, mahasiswa, terus bapak-bapak kantoran punya jam kosongnya tuh berbeda-beda. Misalnya produk saya
kue kering tadi. Nah, kue kering itu biasanya ibu-ibu kan pagi-pagi masak dulu, terus udah gitu ngajarin anak sekolah dulu karena sekarang lagi work from home gitu, dan school from home juga. Terus udah kayak gitu ada juga proses apa lagi ya, misalnya dia harus beres-beres dulu gitu. Mungkin kosong-kosong baru jam 9 atau 10 atau mungkin mau ke siang baru jam 11 12 kayak gitu. Berbeda dengan perempuan yang misalnya masih berkuliah. Dia mungkin kosongnya ketika malam-malam jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Nah, ketika kita udah tahu nih customer behavior-nya jam berapa, kita harus tahu nih kita bisa nentuin jam posting kita tuh jam berapa sebenarnya. Nah, biasanya kesalahannya di situ. Kita udah punya konten yang bagus, udah punya apa ya? Udah edukatif, udah informatif, udah menarik lah kontennya, insightful, tapi kita salah postingnya yang lihat sedikit. Target pasar kita nggak tahu nih konten kita sebenarnya apa tadinya kayak gitu. Terus kalau misalnya kita udah tahu nih misalnya udah punya beberapa alternatif, kita bisa apa namanya do it again. And nanti kalau misalnya hasilnya ada peningkatan atau penurunan, kita bisa review, evaluasi sampai akhirnya kita punya flow sendiri gitu untuk gimana caranya kita menggunakan media sosial kita kayak gitu. Oke, nah tadi kakak sempat menyinggung tentang jam posting ya kak. Nah, Iya. tapi kira-kira mungkin sebagai beginner di mungkin UMKM atau mungkin baru bergerak di digital marketing, seberapa penting mungkin kita harus mengenal si algoritma media sosial, kan beda media sosial beda algoritmanya ya kak. Betul. Ya beda cara viralnya. Ya, betul. Setiap media sosial beda algoritmanya. Cuma kalau misalnya saya lihat akhir-akhir ini dan berdasarkan riset akhir-akhir ini, sebenarnya kalau untuk Instagram yang biasanya kita daily use, sekarang udah nggak ada algoritmanya. Jadi itu randomly aja, postingan siapa aja akan muncul gitu. Kalau dulu kan kita, kalau misalnya orang yang sering kita lihat biasanya paling atas, story-nya paling pinggir kayak gitu. Sekarang randomly aja gitu untuk Instagram gitu. Nah, mungkin kalau untuk apa ya sosial media lain kayak TikTok, kayak misalnya dan Facebook dan lain-lain, misalnya TikTok aja kita ambil, mungkin kita juga bisa menggunakan ini SMO, Social Media Optimizer, di mana misalnya kita bisa menggunakan hashtag, kan biasanya nanti ada rekomendasi hashtag FYP apalah kayak gitu, atau enggak misalnya lagi promosi apa, biasanya tiba-tiba ada hashtag sendiri yang direkomendasikan. Nah, kita bisa mengikuti itu. Terus kita juga bisa mempelajari juga algoritma yang misalnya kalau misalnya katanya TikTok itu biasanya dia FYP kalau misalnya ngepostingnya sehari 5 kali minimal katanya kayak gitu. Nanti salah satu dari video itu biasanya FYP katanya gitu. Cuman saya belum pernah nyoba sih. Jadi ini baru rumor-rumornya aja ya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu rumor-rumornya apa ya nggak ada salahnya juga untuk mencoba kayak gitu. Oke, nah berarti memang mungkin harus ada insight dikit kali ya kak ya untuk Betul. algoritma untuk setiap media sosialnya. Nah, tadi berhubung dengan digital marketing, kira-kira dari kakak ada mungkin strategi lain nggak? Gimana kita lebih bisa memaksimalkan si sosial medianya agar bisa menunjang penjualan gitu, selain dari segi marketing. Kalau misalnya apa ya strategi lain gimana untuk meningkatkan penjualan? Kalau misalnya, nah kita tuh sering terlewat adalah produknya sendiri. Kalau misalnya kita udah marketingnya bagus, tetapi produknya kualitinya tidak seimbang dengan marketingnya, ya sudah mungkin at least pertama-pertama akan ada orang yang beli buying, tetapi kesananya nggak ada repeating purchasing, nggak ada yang beli lagi ke gue gitu istilahnya kayak gitu. Nah di situ kan sangat disayangkan kan. Pentingnya di situ juga adalah menjaga kualitas produk. Terus kita juga harus tahu nih Pak, balik lagi positioning. Misalnya harganya, kita tuh mau harganya di mana? Misalnya biasanya harga tuh ada 3 level. Yang atas pertama itu adalah harga di atas rata-rata kompetitor, terus ada harga sesuai dengan kompetitor, yang di bawahnya adalah harga di bawah kompetitor. Nah, tapi di masing-masing segmen ini kan ada punya plus minusnya. Misalnya kalau kita mau jualan di harga di bawah kompetitor, yang yakni berarti keuntungannya sedikit dibandingkan harga yang sama atau di
di atas kompetitor. Berarti kita harus main kuantitasnya. Kalau semakin banyak barang yang kita jual, berarti semakin banyak omset yang kita peroleh. Beda dengan harga yang sama dengan kompetitor. Mungkin apa namanya, kita harus menambahkan USP-nya, unique selling point kita apa? Apa yang berubah, yang mempunyai ciri khas apa sih dibanding produk lain kayak gitu. Terus yang misalnya kita punya, saya berani jual produk ini di atas kompetitor. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti kita apa sih yang wah, kenapa orang harus beli produk kita, seberapa luxury produk kita kayak gitu. Jadi kita juga yang harus pertama kali dilihat itu adalah produknya. Apakah produk ini akan memuaskan konsumen atau enggak? Gimana kita tahu si produk ini apa namanya puas apa enggak dari konsumennya? Kita bisa melakukan review. Misalnya kalau misalnya di e-commerce kan biasanya ada setelah beli ada bintangnya mau 1, 2, 3, 4, 5. Even kita jualan secara manual, misalnya by WhatsApp kayak gitu, kita pun bisa melakukan review secara manual juga. Misalnya barangnya sudah datang, terus kita bisa tanya ke customer kita apakah dia puas atau enggak kayak gitu. Oke. Berarti memang untuk apa ya, after sales-nya mungkin ya Kak ya, itu masih Betul. perlu di setiap seller itu masih harus memperhatikan after sales-nya ya. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian selanjutnya nih, tadi Kakak sempat menyinggung soal kompetitor. Nah, Iya. kira-kira ada cara nggak sih Kak untuk analisa pesaing ataupun produk pesaing kita nih di media sosial gitu? Sebenarnya banyak ya kalau gimana caranya kita bisa tahu apa ya kelemahan atau misalnya kelebihan dari kompetitor atau enggak, gimana at least bisa menyandingkan produk kita dengan produk yang lain. Yang pertama itu mungkin kita bisa pakai analisis SWOT. Nah, di mana kita bisa lihat kelemahannya, kelebihannya, opportunitiesnya apa, terus ancamannya apa. Itu basicnya banget ya pakai diagram SWOT. Terus kita juga bisa pakai 5 kekuatan Porter di mana kita bisa tahu nih apa aja misalnya adakah pendatang baru, terus di sini siapa pembelinya, siapa pemasoknya, siapa pengganti kita kalau misalnya produk kita berhenti gitu, dan seberapa besar persaingan kita, apakah kompetitif apa enggak. Terus kita juga bisa melakukan analisis grup strategis di mana kita juga bisa menilai posisi pemain, maksudnya posisi pemain adalah kompetitor gitu, di mana antara kita dan kompetitor itu tingkatannya di mana kayak gitu. Terus kita juga bisa menggunakan matriks, salah satunya growth set matrix, di mana kita bisa mengklarifikasikan produk-produk dalam sebuah perusahaan, terus kita kita lihat portofolionya sejauh apa sih dari produk tersebut. Terus kita juga bisa melakukan pemetaan perseptual, misalnya kita pikirkan dan kita representasikan sendiri sebenarnya secara visual produk kita itu relatif nggak sama produk pengganti kita, atau misalnya produk kita tuh sebenarnya nggak bisa ngenyaingin produk yang lain kayak gitu. Nah, selain itu kalau misalnya dikaitkan dengan digital marketing, kita juga bisa ngelihat juga nih dari kompetitor itu, pertama strategi penjualannya seperti apa, apakah dia daily promo setiap hari atau dia yang tiba-tiba misalnya ada produk eksklusif per bulan ini, misalnya bulan depannya beda lagi gitu kan. Kita bisa ngelihat nih dinamika si promosinya seperti apa, terus kita bisa lihat nih USP-nya apa, unique selling point apa sih produk yang kita merasa kita sama ini tapi bedanya apa, dan bagaimana kita bisa menyaingi ciri khas dari produk lain tersebut gitu. Kita harus tahu. Terus kita juga harus tahu misalnya desain dari produk kita. Apakah sudah semenarik produk lain atau belum? Terus kenapa orang lebih memilih produk tersebut dibanding produk kita kayak gitu. Terus balik lagi ke kualitasnya juga. Terus kita juga harus bisa melihat juga gimana ya tanggapan engagement atau review dari produk lain dibandingkan produk kita kayak gitu. Sebagai misalnya kita udah punya satu nih, ini oke banget nih produknya, harus dijadiin benchmark nih supaya produk kita at least bisa sama atau inginnya menyaingi produk tersebut kayak gitu. Oke. Nah, tadi ada beberapa trik yang udah Kakak sharing juga. Kalau dari yang trik Kakak sharing, aku cuman
aku taunya si SWOT sama perceptual mapping sih ya Kak, karena itu Oh ya. kebetulan ada diajarkan di mata kuliah. Oke. Kebetulan itu perceptual mapping biasanya yang lebih sering dipakai sih kalau di kita juga. Oke, Oke. mungkin untuk nextnya nih Kak, kan di Mm-mm. media sosial ini nggak sangat terkait erat dengan tren ya Kak ya. Gimana Iya betul. supaya kayak kita itu bisa tetap up to date sama si tren? Kan terkadang tren ini nggak selalu bisa align sama jenis produk kita nih ya Kak ya. Oke, kalau misalnya, apa ya namanya? Dalam marketing itu ada bad marketing, ada good marketing. Misalnya, saya jualan kerudung nih, misalnya saya jualan kerudung, terus saya pengennya good marketing adalah ketika saya, misalnya ini produknya sudah besar ya, apa namanya, saya mau endorse kepada selebgram yang lagi populer tapi menggunakan hijab juga dengan brandingnya dia soleha, terus dia anggun, dan pokoknya wanitable banget kayak gitu. Itu adalah salah satu good marketing yang dimana harapannya adalah orang chasing banyak karena digunakan orang tersebut dan memang inline pasti followersnya juga hijabers kayak gitu. Ada juga bad marketing, misalnya saya jualan ini lagi hijab lagi tetap, tapi saya endorse-nya malah ke Aukarin. Kenapa malah endorse-nya ke Aukarin ketika orang tersebut ngelihat Instagramnya Aukarin yang notabene seksi, dia akan tertuju postingannya terhadap postingan hijabnya kayak gitu. Tapi di situ dia apa namanya marketing ini tuh hanya cuma brand awareness saja, meningkatkan pengen ini orang nih postingan ini apa nih kayak gitu doang. Tapi belum tentu ada purchasing karena followersnya Aukarin notabene-nya tidak berhijab kayak gitu. Nah terus apa lagi ya? Tadi pertanyaannya adalah Ini gimana untuk tetap up to date sama tren nah nih Kak? untuk up to date-nya, misalnya kita bisa ngelihat berita-berita kayak gitu. Sebenarnya trennya apa aja. Tapi kalau misalnya ada juga nih, gimana caranya adalah kita bisa menggunakan namanya fitur Google Trend. Jadi misalnya kita bisa ngecek nih sebenarnya keyword apa sih yang ada di media sosial. Misalnya ternyata lagi musimnya Lucinta Luna, misalnya kita bisa search keyword yang lagi hot di Indonesia. Terus kita bisa perkecil lagi misalnya keyword yang lagi hot di Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya kayak gitu. Akhirnya kita tahu nih sebenarnya hot topic apa aja sih yang sebenarnya lagi beredar di kalangan masyarakat. Terus udah gitu juga kita bisa lihat juga di Google Trend tuh ada misalnya jumlah pencarian selama setahun. Ketika bulan apa. Misalnya kita mau ngecek penjualan berapa orang sih yang ngecek penjualan baju anak Mei 2020, penjualan baju anak Juni 2020. Misalnya kita lihat alurnya kayak gitu. Nah, misalnya yang paling tinggi ternyata Mei 2020 di mana yang notabene-nya adalah lebaran misalnya. Jadi orang lagi senang beli baju. Jadi kita bisa juga ngikutin alur yang bisa kita replika, kita duplikasi untuk tahun depannya kayak gitu. Oke, berarti lebih ini ya kayak lebih sering-sering research, lebih sering-sering Betul. memantau kira-kira memang ada apa aja yang bisa di-alignkan sama produk kita ya. Iya betul. Oke, nah mungkin setelah ini kita move on ke role kakak nih ya sebagai owner Oke. dari Cleelsa. Is it Cleelsa? Kids Agency. Ya, Cleelsa Kids Agency. Nah, mungkin kakak bisa share background apa ataupun alasan apa nih yang memotivasi kakak untuk membangun agensi talent dan model ini? Kenapa motivasinya dulu karena semester 4 ketika saya kuliah S1, saya dulu pernah kerja di agensi modeling juga namanya Azura Models Bandung. Nah, di situ saya belajar banyak sama ownernya namanya Teh Lidiana. Terus ketika saya lulus kuliah, saya udah nggak di situ. Nah, udah di situ saya masuk Google Indonesia jadi trainernya. Di situ ditanya basicnya apa gimana, terus saya juga jadi kepikiran kenapa saya nggak making something sesuatu yang saya sukai, misalnya saya suka anak-anak dan saya udah selesai bidangnya yaitu agensi modeling. Terus tapi saya juga harus mikir apa yang bikin agensi ini berbeda dibanding agensi sebelumnya, yaitu USP-nya adalah anak-anak, di mana belum ada agensi anak-anak di Bandung kayak gitu. Akhirnya saya kepikiran untuk bikin agensi modeling untuk anak-anak dan sekolahnya juga kayak gitu. Oke, berarti memang setiap produk itu harus ada something unik ya kak ya, supaya Betul. bisa stand out.
Oke, nah untuk tantangannya sendiri nih Kak, yang Kakak hadapi selama membangun Kids Agency ini di media sosialnya ini kira-kira apa aja? Oke, tantangannya adalah karena ini adalah apa ya, perbedaan antara produk dan siapa yang akan purchasing. Misalnya produk saya ini adalah jasa dan ada dua hal yang dihadirkan sekolah sama talent. Nah, ketika misalnya saya mau mempromosikan sekolah saya, kontennya padahal sebenarnya yang pengguna produknya itu adalah anak-anak, tetapi yang menentukan purchasing atau tidaknya itu kan orang tuanya, bukan anak-anaknya. Nggak mungkin saya ngasih konten anak-anak padahal pemirsa saya adalah orang tua, ibu-ibu atau bapak-bapak kayak gitu. Jadi harus menentukan siapa yang menggunakan produk kita dan siapa yang sebenarnya mau purchasing dari produk kita kayak gitu, supaya sasaran kontennya itu tepat kayak gitu. Nah, terus yang paling mungkin agak bingungnya adalah ketika kita harus mengembangkan ide terus supaya konten itu nggak itu aja kayak gitu. Paling gitu aja sih. Dan mungkin kalau misalnya dari pengalaman sendiri, karena saya ini produknya jasa, bukan produk barang, jadi gimana dari postingan-postingan saya itu membuat orang tuh percaya kayak oke, aku trust sama agensi ini supaya aku mau supaya aku mau hire mereka di iklan saya misalnya atau di produk saya yang lain kayak gitu. Oke, nah tadi kita sempat membahas sedikit tentang after sales-nya Kak. Kalau dari Kakak sendiri as Kids Agency, kira-kira after sales-nya Kakak how to make that customer tetap pakai jasa Kakak nih mungkin untuk bisnis foto katalog produk anaknya Kak atau gimana gitu. Oke, kalau misalnya after sales-nya adalah aku setiap melakukan photoshoot pasti akan berterima kasih kepada siapa yang nge-hire kita. Misalnya ownernya atau bagian divisi apanya, misalnya periklanannya atau efforts-nya atau apanya. Saya akan mengucapkan terima kasih. Pertamanya itu, terima kasih ya udah menggunakan Jasa Kids Agency. Terus udah gitu, saya nanya kesannya apa? Gimana sih, ada halangan apa aja kayak gitu supaya bisa kita review. Nah, dari reviewnya itu diharapkan kita tahu nih, oh tadi problemnya sebenarnya ini atau even sebelum terjadi photoshootnya pun sebenarnya apa problemnya, apakah slow responnya atau apanya. Jadi kita bisa tahu kayak gitu. Oke, berarti memang perlu ini ya Kak, like a little bit questionnaire gitu ya kepada Betul. si customer supaya bisa improve for the next Iya, service juga. iya Nah, betul. mungkin untuk last question ya Kak, pengalaman Kakak di dunia marketing ini kan udah lumayan panjang dan there are a lot of new insights yang kita pelajari hari ini. Kira-kira dari Kakak ada pesan nggak mungkin bagi perempuan-perempuan yang baru mulai untuk mengembangkan bisnis melalui platform media sosial? Sebenarnya pesan-pesannya adalah semua ilmu digital marketing atau pemasaran atau bisnis dan lain-lain pasti akan berkembang terus-terusan. Tetapi ketika kita udah pelajarin, kalau misalnya nggak diimplementasikan, tidak berguna ilmu itu semua. Jadi yang pertama kali adalah harus dimulai, start for now atau for never kayak gitu. Jadi apapun yang kita pelajari harus dimulai kayak gitu, karena semuanya nggak bisa bergerak sendiri kalau nggak kita mulai kayak gitu. Oke, berarti memang um, meskipun jatuh pun nggak apa-apa gitu ya, kayak at least we try, Betul. we learn things gitu. Iya, Oke, betul. nah mungkin itu marks the end of our session today. Terima kasih Kak Shinta Oke. atas waktunya, and see you everyone see you at the next episode. Bye bye. Bye-bye.